Protokol kesehatan yang harus dijalankan apa
ada yang ranking 1. Nah, di situ diikutkan smart room, bisa dijadikan sebagai mentor Anda, sebagai mentor kalian. Jadi diwarailah sama yang ranking tersebut. Jadi satu desa itu pinter semua, nggak pinter buat sendiri. Nah, smart room ini kegiatannya yang pertama adalah belajar mandiri. Jadi Anda nanti belajar sendiri, tapi menggunakan internet. Jadi bisa cari informasi, kemudian nanti kan difasilitasi mentor, nanti masih bisa bertanya-tanya dengan mentor tersebut. Selain itu belajar dengan bimbingan mentor. Kemudian dalam smart room ini maksimal diisi hanya 5 anggota saja. Jadi nanti diatur jadwalnya. Misal pagi kelas 6 5 orang. Kemudian nanti lagi 2 jam kemudian kelas 6 atau kelas 6 lagi. Kemudian nanti bisa SMP gantian, seperti itu, rolling. Nah, yang ada di smart room ini harus bertujuan bersungguh-sungguh belajar, ya, bukan menggunakan fasilitas internet untuk bermain game. Nah, kemudian bersungguh-sungguh mencari informasi, dan nantinya akan ada pengaturan jadwal. Dan ini yang terpenting, yaitu kerjasama keluarga sekitar. Jadi nanti bapak atau ibu daripada nganggur bilang, Bu, Pak, daripada nganggur ngajarin kita. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, hasil yang diharapkan. Jadi kalau kalian belajar bersama-sama teman, ya, itu kan motivasi untuk belajarnya lebih meningkat, ya, daripada belajar sendiri, ya. Kalau belajar sendiri gimana? Bingung nggak? Bingung, ya. Nah, kemudian membantu orang tua, kemudian membantu tugas kalian. Misal ada tugas yang sulit, kalian kan pasti tanya-tanya atau males mengerjakan, seperti itu, ya, karena tugasnya nggak bisa, kemudian nggak dijelaskan oleh gurunya. Nah, kemudian menjalin kerjasama, kemudian menyadarkan warga pentingnya pendidikan, kemudian meringankan kesulitan-kesulitan selama pendidikan jarak jauh. Nah, untuk perolehan sarpras nih, nanti untuk smart room itu dari mana? Ruangannya bisa berpindah-pindah, karena di sini sedang masa pandemi juga, kan, bisa berpindah-pindah. Misal hari ini di rumahnya Mbak ini, kemudian 5 orang masuk, tentunya dengan prokes. Kemudian kita manggil mentornya, kemudian dan ada kerjasama lingkungan juga. Jadi kita bentuk sebuah panitia smart room di sini. Setelah itu diterapkan di sini, membantu adik-adik kita yang kesulitan belajar online nih, karena sekarang kan meningkat lagi, ya, dikira setelah ini akan pertemuan tatap muka, ternyata malah meningkat lagi. Nah, untuk itu di desa ini semoga bisa diterapkan smart room literasinya, kerjasamanya para mbak-mbak, mas-mas yang udah gede-gede nih, bantuin adik-adiknya buat belajar, jangan cuma main game, main kesana kemari, tidak sekolah, nganggur, ya. Nah, jadi sebenarnya ketika sekolah online itu sama dengan sekolah di sekolahan, hanya saja waktunya, hanya saja waktu dan tempatnya, ya. Nah, biasanya sekolah di sana harusnya itu jamnya sama, makanya kita adakan smart room literasi itu untuk membantu kalian dalam belajar. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena di smart room literasi ini hanya maksimal 2 jam saja, maksimal 2 jam, tidak boleh lebih, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kan? Iya, nanti setelah ini praktek untuk smart roomnya, tapi sebelumnya akan praktek ikronik dulu, ya, Pak. Oh, saya dulu. Oh, gitu. Barangkali ada yang mau tanya. Iya, barangkali ada yang ingin ditanyakan apa. Selain ini nggak apa-apa. Selain di luar dari ini nggak apa-apa, yang penting tentang pembelajaran. Sebenarnya harus dulu aja, Pak. Itu sudah selesai.
HP semua ya di sini? Punya HP, bawa HP semua? Ya. Gak bawa. Gak apa-apa. Ya, Kalau nggak ya apa-apa bawa barengan. nembol sama temennya. Tasnya mana ya? Saya cari HP dulu. Sebelumnya nih si dokter hadir dulu ya. Stefano. Just Bawa pulpen semuanya? Enggak bawa, oke. Saya bawa banyak. Ini dokter hadirnya. Oh enggak, iya. Itu beda tanggal aja. Oh, Majrin. Di mana? Melapung. Alun ya, Pak. Iya, Pak. Dendam anjing. Majrin. Online. Tidak. Di sana. Oke, semua. Terisi. Majrin ngaruh. Nanti sama aku tak bisa membantu ya. Udah, Bu. Praktek dulu ya. Just Nah, ayo adik-adik kita praktek dulu untuk penerapan simatrumnya ya di sini. Jadi nanti bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri dulu. Tadi kan kita masuk sini tanpa protokol kesehatan ya. Yuk kita terapkan protokol kesehatannya dulu ya. Yuk kita keluar dulu. Nah, nanti saya minta 5 orang baru masuk ya. Jangan lupa membawa handphonenya. Masyarakat desa Supradi. Mikrotik itu apa sih? Udah ada ini ya. Ini contoh mikrotik ya. Mikrotik sendiri. Oh, perkenalan dulu ya. Ini tadi kan beda. Apa namanya? Tadi kan pertama itu tiga. Sekarang ini ada dua sessionnya kedua ini sendiri. Ketuanya saya sendiri ya. Namanya saya ini panjang sekali ya. Kedua Pak Ulil ini ya. Ketiga tadi anggotanya Ibu Ratri sama Babu ini mahasiswa dari Politeknik ya. Kenapa tujuan untuk pembelajaran mikrotik zaman sekarang kan ya, pembelajaran kan online semua nih ya. Satu online, dua kan sekarang sudah merebak banyak apa itu usaha-usaha kayak kafe-kafe kan sekarang banyak wifi-nya ya. Nah, sekarang kan banyak pengusaha muda ya, contohnya kayak Raffi Ahmad dan Pak Im dan lain-lain ya. Ini walaupun Anda semuanya masih muda, barangkali punya jiwa usaha ya. Mikrotik ini kan sangat cocok sekali dalam situasi pandemi ini. Contohnya kayak ya
kebanyakan klien ya, klien atau pengguna Squiddy di apa namanya di kampung-kampung, desa-desa kan sekarang udah dibatasi. Hampir sekarang saya juga rumahnya di Tegal Gagah ya. Saya dari Tegal Gagah juga ada kejadian juga ada yang tanya mau minta pemasangan Squiddy ke saya. Nah, saya ke providernya rupanya sudah penuh, sudah nggak bisa ada kuota lagi. Nah ini barangkali ada adik-adik atau mas-mas mbak-mbak ya sudah ada pemasangan Squiddy, ini cocok sekali buat usaha di rumah atau yang belum. Kebanyakan di sini kan jarang ya. Sudah ada yang pasang di sini. Itu pasang. Ada. Iya. Oh ini ada. Ini pakainya apa ini? Dari mana ini? Providernya dari mana? Dari nyambung sana. Telkom. Bukan. Ya mikrotik. Dari? Ya. Enggak pakai Besar. Telkom atau Bisnet? Telkom. Providernya. Perusahaannya. Ya Telkom. Telkom ya. Kalau di sini pas ini ya, terus di sini kan jarang ya. Iya. Jarang pada pasang lagi ya. Di sini kan tempat sebuah perkumpulan ya. Perkumpulan ini ya, anak-anak atau yang sama dewasa ngumpul di sini semuanya. Ini tempat perkumpulan ya. Nah, ini pas banget ya namanya ya. Ini untuk kalau bisa ya. Kalau ini kan nanti kita coba pembelajaran mikrotik, tapi barangkali mas-masnya di SMK-nya udah pada tahu mikrotik ya. Yang lain biar pada tahu ya. Di sini kan coba tetangga-tetangga itu kan sebelah kan belum ada mikrotik lah. Mikrotik ini kan untuk menghubungkan akses internet. Jadi nanti kita belajar, tapi kita belajarnya di satu ruangan dulu ya. Ini contoh-contohnya ada mikrotik untuk satu ruangan, ada sampai beberapa lokal sampai ratusan meter jaraknya, terus ada sampai berkilo-kilo. Nanti mikrotik sendiri kan ada tipenya masing-masing. Next, oke. Nah ini nanti manfaatnya mikrotik sendiri ya, adik-adik sama mas ini ya. Ini untuk memudahkan akses internet di dalam rumah atau sampai keluar rumah dengan jarak tertentu dan tidak ada atau pembatas kalau sinyal kan tahu ya, kalau sinyal pemain mikrotiknya di sini juga kalau jaraknya di depan biasanya itu terganggu karena apa? Karena ini penghalang mikrotik itu ya sinyal ya, satu gedung, tembok, dua pohon. Makanya kan kalau antena ya, antena yang tinggi itu kan untuk mensiasati biar si jaringan atau sinyal tersebut enggak ada kendala gangguan atau penghalang ya. Makanya kan towernya tinggi-tinggi itu ya nggak pakai kabel. Nah, kabelnya mana ya contohnya? Ini ya, yang kalau sudah tahu, ini yang tahu ini kabel apa mas? Yang sudah tahu? LAN, ini LAN. Nah, ini LAN, ini ya, ini kabel namanya kabel LAN, bukan kabel setrum ya. Ini di dalamnya itu ada beberapa kabel. Kalau kabel biasa kan hanya 2 sampai 3. Kalau ini itu ada sampai 8 ya, berbagai macam warna juga di dalam kabel ini. Ini kabel buat penghubung akses internet ya, biar terhubung antara satu dengan yang lain. Ini ya warnanya tipenya sendiri-sendiri. Ini ada warna orange, putih, biru, hijau. Ini gunaannya juga nggak sembarang ya, nggak sembarang meragum atau merangkainya ya. Jadi ada 8 ini itu ada pasangan sendiri-sendiri, jadi 2. Ini dibedakan dengan warna dan kegunaan masing-masing ya. Jadi ini tipe untuk menghubung kabel kan ada 2 mengakses sebuah internet itu ada 2.
satu kabel, satu pakai wireless, apa namanya, WiFi ya, WiFi apa non kabel ya, ada dua macam. Nah ini kan untuk usaha sendiri ini yang akan saya jelaskan kan usaha mikrotik untuk barangkali di sini pasang mikrotik ya, tapi mikrotik yang tadi saya bilang yang ukurannya berbeda-beda ya. Ini contohnya ya. Nah ini contoh sederhana ya. Ini namanya mikrotik ya. Mikrotik ini untuk satu ruangan. Ini WiFi juga untuk WiFi bisa ya. Di hotspot bisa. Ini untuk satu ruangan dengan jarak kurang lebih ya 10 meter, 10 meteran lah ya. Ini 10 meter, akses sinyalnya itu masih bisa terjangkau. Ya ini untuk dalam satu ruangan lah, satu ruangan atau satu gedung yang enggak, satu gedung kan bertingkat-tingkat ya, gedung ada tembok, jadi ini nggak bisa ini, kecuali ada menggunakan kabel ya. Video TV bisa sampai satu gedung, cuma hanya untuk mengakses sedikit klien atau sedikit yang komputer. Ada beberapa hanya untuk mengakses beberapa komputer aja. Nah, yang kalau ini terakhir satu lagi mana ya? Oh iya. Nah, kalau ini jenisnya ini sama-sama mikrotik juga. Ini kan beda. Kalau ini buat hanya satu ruangan ini ya cukup lah buat yang kecil. Ini harganya kira-kira berapa ya? Berapa miliar? 300 sampai 400. Ini untuk hanya satu ruangan, ini bisa buat bikin hotspot ya. Kalau ini bisa sampai satu gedung. Tipe ini, jadi tipe ini enggak pakainya kabelan untuk menyambungkan beberapa komputer ya, atau pengguna komputer itu sampai 10 berapa ini? 10 ya. Sampai 10 ini yang tipe ini yang lebih besar lagi juga ada. Ini kan tergantung konektor ininya ya. Untuk ini kan buat kabel, memasukkan kabelan ini ya, itu menghubungkan ya, dimasukkan ke dalam sini ya. Ini untuk satu gedung bisa. Jadi tapi menggunakan kabel ini ya. Sampai beberapa komputer, kalau yang tadi yang kecil kan ada satu ruangan. Kalau ini satu gedung atau satu kantor, ini menggunakan ini. Nah ini terbesar, ini mikrotik juga namanya, ini beda sendiri. Ini namanya Mindbox, jenisnya Mindbox mikrotik ini ya. Dengan tipe berapa ini ya? Ini tipenya masih kecil itu ya. Ini Mindbox. Ini jarak radiusnya sampai 5 km, 5 sampai 10 ya, komplis ya. Jadi pemasaran dengan ketinggian tertentu dan tidak ada penghalang gedung. Tapi kan di kampung ini kan jarang gedung ya. Kalau jarang gedung menggunakan ini, antenanya kurang lebih berapa meter? 15 meter cukup ya. Pohon juga sekarang kan kurang ya, sedikit sekarang banyak ditanam pohon. Jadi kalau seumpamanya di sini ya, kalau kita usaha punya ini sudah punya enak, udah ada akses internetnya, kita beli ini, barangkali ada saudara atau teman dan lain-lain. Sekarang kan akses ini kan udah sangat memang dibatasi karena gara-gara pandemi ini langsung permintaannya sangat banyak. Dari Telkomsel ini sudah susah, tidak ada kuota lagi. Yang saya dengar yang udah 2 bulan yang lalu, nggak tahu sih yang sekarang ya. Biasanya kan sekarang kan kuota juga mahal. Kuota kan ya, biasanya kan satu keluarga itu ada minimal 4.
4 orang, satu orangnya bisa menghabiskan 60.000. Kuota kan harganya ya minimal 1 bulan dihitungkan 60.000 ya. Kalau 60.000 4 orang sudah ketahuan berapa rupiah ya. Kalau ini kan per bulannya berapa Mas Nanda? Berapa kan? 200 230 itu buat bisa banyak orang ya. Itu setiap bulan itu terus. Kalau kuota kan habisnya nggak mungkin nggak tertentu, biasanya kurang dari 60.000 biasanya itu kan. Ini kan aturan lebih hemat, makanya kan banyak orang kan pengen memasang ini ya dari Telkomsel ya, namanya SPD ya. Iya, namanya SPD kan banyak minat SPD itu. Mensiasatinya gimana? Barangkali punya Anda semuanya punya jiwa wirausaha ya. Ini alat ini saya kurang tahu ya harganya berapa ya. Kurang lebih berapa bisa? Kalau itu bisa nyampe 2 juta. 2 juta. Kalau yang merah itu 1 juta. Tadi yang merah. Oh yang merah, iya 1 sampai 1,5 yang merah. Ini kan hanya untuk biasanya ini itu untuk buat di gedung, nggak buat usaha kalau ini ya. Kalau jenis ini tipe ini itu nggak buat usaha, itu jarang sekali. Biasanya kalau nggak ini ya, ini kalau ini buat kafe. Ini sama ini ya, apa ya? Ya biasanya yang udah familiar kalian lihat kan yang kayak gini ada antenanya ya. Ini, nah ini kan buat penghubung juga. Jadi ini barangkali Anda semuanya punya ide atau tetangga saudara yang tadi ya, yang jaraknya jauh pengen pasang internet untuk mengirit ya, irit intinya berarti irit ya. Sekarang kan kalau sekolah pakainya online semuanya, terus usaha barangkali walaupun usahanya jauh ya, radius 5 kilo ya dari sini, barangkali pengen mengakses internet ke sana menggunakannya ini mikrotik untuk ini main box ya. Jadi untuk antenanya sama, tinggal di sana ada penghubungnya lagi ya. Ini untuk radius yang paling jauh. Next, Pak. Next, udah pakai itu ya? Udah pakai itu. Ini terakhir ya sarannya. Sudah cepet banget. Perasaan ada lagi kan ini. Ini kan banget. Tapi semuanya ada waktu slide. Masih ada waktu slide. Konfigurasi berarti langsung masih ada 40 slide saja. Nah ini tadi yang saya bilang sarannya ya. Saran untuk barangkali mempunyai usaha ini ya. Sarannya satu, lakukan observasi. Observasi di lapangan itu maksudnya observasi itu apa sih? Itu meninjau atau melihat barangkali ada bangunan gedung atau pohon-pohon yang tinggi. Ini untuk barangkali untuk menembak ya, namanya tembak-tembak karena bahasa kasar ya, tembak-tembakan dari sini. Saudara ya dari jaraknya 5 kilo pengen pasang akses internet tapi belum ada itu jaringannya, bisa nembak dari sini ya. Alat ini paling pasang pakai besi, taruh di atas ya, tower ya. Ya kalau jaraknya di sini jauh ya pakai tower dengan ketinggian tower biasanya 25 meter ya. 25 meter, tapi di namanya di kampung kan nggak terlalu, maksudnya nggak ada penghalang yang cukup signifikan, yang nggak ada gedung, paling pohon-pohon. Pasang itu di setting, nanti kita belajar setting ini ya. Nanti ada kawan-kawan kita yang mahasiswa belajar kalian semuanya setting sampai bisa akses internetnya ya. Kita observasi di lapangan itu ya, melihat apa kendala-kendala. Jadi nanti tinggi pendeknya ini kan dari observasinya. Usahakan tidak lebih dari 40 klien atau 40 pengguna ini yang minta ya. Cuma ini biasanya kan satu RT ya,
minta semuanya, nanti biasanya kan ada memorinya di sini nggak kuat biasanya. Bisa terjadi panas atau gimana ya, karena pokoknya ada kendala-kendala dalam barang ini ya, namanya barang elektronik kan pasti ada batasannya. Terus dalam satu network atau jaringan bukan jaringan luar ya, jaringan komputer itu ya, atau dalam suatu wilayah ya, sebaiknya menggunakan produk access point. Nah itu apa ya, dari vendor yang sama, satu merek yang sama ya, karena akan membutuhkan waktu untuk membiasakan melakukan setup dari setiap produk yang berbeda. Berarti poinnya ketiga itu produk kalau beda juga biasanya settingannya beda-beda. Kalau produknya sama-sama itu settingannya nyambung. Enaknya berarti harus belinya satu produk dengan merek yang sama. Cuma kan tipenya beda-beda. Sudah. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan dulu mengenai mikrotik? Apa ada yang belum paham? Mas-masnya ini yang tahu ini, Yang IT yang tidak pernah belajar di sini apa sudah lupa? Biasanya sudah lupa ya. Ini nggak ada. Apa langsung mau dipraktekkan ya bersama-sama? Nanti praktek aja wis. Praktek aja ya. Iya. Mikrotik sudah ada yang paham belum mengenai mikrotik? Masnya? Atau Bingung mau tanya apa ya? Jadi intinya mikrotik itu sebenarnya sebuah alat atau device ya. Contoh sederhananya gini. Kalau biasanya kita ingin berbagi internet, gitu ya, berbagi jaringan internet, umumnya kita bisa menggunakan yang namanya kan handphone. Ya. Handphone itu kan tentunya ada paket datanya yang bisa di sharing atau berbagi internet. Umumnya kita tethering ya. Nah, akan tetapi dari segi menggunakan yang namanya handphone itu kurang baik, gitu ya. Karena secara support kurang. Sedangkan ketika menggunakan yang namanya perangkat mikrotik, di sini kita lebih cenderungnya penggunaannya ke pembangunan yang namanya pembuatan jaringan internet. Jadi penggunaannya kalau menggunakan handphone, dia ini penggunanya apa yang bisa yang menggunakan jaringan internetnya itu terbatas. Gitu. Karena kan tethering menggunakan HP. Tapi ketika menggunakan mikrotik ini, kita jumlah pengguna, gitu ya, jumlah pengguna yang menggunakan jaringan internet ini, dia jumlahnya lebih banyak dibandingkan menggunakan yang namanya handphone. Jadi sederhananya mikrotik seperti itu. Nah, akan tetapi juga perlu dipahami, mikrotik juga perlu yang namanya pengaturan-pengaturan. Kalau di sini saya cukup menggunakan handphone, tinggal aktifkan tethering langsung berbagi. Nah, tetapi ketika menggunakan mikrotik harus disetting terlebih dahulu agar bisa terhubung setiap penggunanya. Ya. Nah, di mikrotik ini juga ada yang namanya sistem operasinya. Ya. Kalau kita mengenal operasi Windows, tentunya sudah pada paham. Nah, mikrotik juga punya yang namanya sistem operasi yang harus diatur juga agar bisa yang namanya terhubung satu sama lain untuk penggunanya. Ya, sederhananya seperti itu mengenai mikrotik. Mungkin lebih bisa praktek ya, atau mungkin ada yang belum jelas lagi mengenai mikrotik? Tanya seputar internet gak apa-apa barangkali ada kan. Ini kan internet sangat penting sekali untuk masa-masa kayak gini, barangkali punya jiwa usaha ya, usaha. Karena sekarang di apa namanya provider Telkomsel ya, di Telkomsel kan itu sudah sangat-sangat terbatas. Mumpung di sini sudah ada, ini bisa dijadikan lahan usaha buat tetangga-tetangga barangkali pengen mengakses internet yang lebih irit. Ini untungnya ini luar biasa loh menggunakan ini loh. Ya, seumpama dari biasanya dari apa Telkomsel itu berapa ini ya? Berapa MB dapatnya ya? 30 apa ya? Wah, biasanya kan sampai kecepatannya ya dari Telkomsel itu nyampe 30 MB ya. Itu bisa dibagi di tetangga, umpamanya tetangga sampai rumah 1 MB kan 1 rumah sampai 2 MB cukup ya kayaknya ya, cukup 2
2 MB dibagi sini 2 MB 2 MB. Nah, setiap bulannya itu kan dipintain iuran itu 150 per rumah. 150 per rumah. Itu dikata 150 per rumah itu sangat murah sekali daripada beli kuota ya. Satu rumah tadi ada 4 orang, kuota dikalikan aja 60.000 kali 4 kan sudah ketahuan lebih murah. 150 pasti pada tergiur lah istilahnya. 150 umpamanya dari 30 MB itu dibagi semuanya berapa MB ya, berapa sampai jangan banyak wis 15 rumah ya. Dari 15 rumah dampaknya 2 MB ya. Dari ini kan kapasitasnya 30 MB ya. Nah, gunanya ini kan, ini gunanya mikrotik ini kan untuk membagi kecepatannya. Jadi ya di ini ya, ini juga bisa ya. Ini gunanya ini untuk membagi ya, jadi untuk membagi dari Telkomselnya itu kita dapat ya tiap bulannya 200 berapa? Nah, 250 lah istilahnya 250 kan dapat 30 MB ya. Kita bisa atur di sebuah alat kecil ini. Jangan dilihat kecilnya, tapi kegunaannya untuk saat ini itu luar biasa. Dan apa ya, untungnya juga pokoknya luar biasa ya. Dibagi udah ketahuan 15 rumah, satu rumah 150 dikali 15 rumah udah berapa juta sendiri ya. Sedangkan kita bayar di Telkomselnya sendiri itu hanya 250. Jadi kita masih sisa banyak berapa juta itu per bulan. Nah, ini kegunaan mikrotik ini. Biar untuk maksudnya di sini udah ada dari hidup ya, uang tersebut kan buat di yang lain-lain, untuk perkumpulan di sini apa nambah lagi atau beli apa di sini kan ada penghasilan yang lumayan lah ya. Setiap bulannya udah ketahuan minimal 1 juta lah ya, udah ketahuan 1 juta itu minimal ya. Kita hanya bayar ke Telkomselnya paling 250. Nah, kita disiasatin untuk tetangga-tetangga yang pengen mengakses internet dengan murah. Apa namanya, kita promosi ini loh, daripada beli kuota satu rumah berapa dikalkulasi ya, dikalkulasi segini. Kalau bayar ke saya itu hanya 150. Coba kalau beli kuota bisa satu orang umpamanya 60.000 itu di satu rumah itu ada berapa orang, itu bisa lebih mahal beli kuota daripada beli di saya. Umpamanya di saya kan hanya sebulan 140, 20 jam, 24 jam non-stop dipakai terus nggak masalah. Kalau kuota kan kalau dipakai 24 jam non-stop, kuotanya umpamanya belinya 30 ya, kalau Excel itu beli 30.000 kan paling itu berapa hari. Kalau ini 150.000 ini untuk 1 bulan nggak bakalan habis. Ya, jadi enaknya ini mikrotik itu jadi untuk usaha sekarang itu sangat menggiurkan sekali ya. Di sini ya kegunaannya satu untuk membagi itu ya, kuota itu ya, bibit ya betul ya. Terus untuk membatasi atau memfilter suatu website yang apa ya, yang kurang bagus lah ya istilahnya, yang ya pokoknya tahu sendiri ya, udah gede-gede ya. Website yang kurang bagus di sini bisa disetting biar nggak bisa diakses, dibuka itu nggak bisa. Di sini itu bisa disetting di sini ya. Terus apa lagi? Ada 6 ya. Itu masih ada tadi mikrotik itu nomor poin 5-nya coba. Nah, terus nomor 6-nya. Nah, itu masih ada. Terus lagi ya, itu udah next lagi. Ini langsung ke unggulan ini. Mana unggulannya? Terus. Nah, ini fungsinya ini ya. Fungsi mikrotik ini ya. Jadi ada sebetulnya sih juga bisa lebih dari 6 ya. Jadi saya nyari ini ya, PPT ini. Satu ya. Tadi yang barusan saya bilang ya, untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten-konten terlarang ya. Di sini tuh bisa. Jadi kalau nanti mau memblokir YouTube atau Facebooknya di sini bisa. Jadi yang lain itu nggak bakalan bisa membuka konten-konten itu ya. Selanjutnya Pak,
lanjut lagi. Nah, sebagai pengaturan LAN, kalau LAN kan itu ya kabel ini ya. Pengaturan menggunakan PC, bukannya pakai ini wireless ya, pakainya kabel ya. Untuk mengatur ininya ya, limit bandwidthnya tadi ya, apa namanya, yang ini dulu tadi ada. Terus next. Terus fungsinya selanjutnya adalah pengaturan jaringan internet apabila secara terpusat sehingga memudahkan admin untuk mengelola. Yang mengelola itu tadi ya, umpamanya mengelola dari provider ini ya, Telkomsel 30 MB, baru usahanya nanti bisa dikelola admin. Satu rumah dapatnya 2 MB sampai seterusnya berapa MB tergantung nanti porsinya, barangkali mau aksesnya pengen kecepatannya pengen lebih ya 3 MB tapi per bulannya 150.000 lebih. Next. Ini manualnya. Nah, ini hotspot ya. Nah, kalau hotspot kan kalian pasti udah paham sekali hotspot ya. Ini buat hotspotan bisa nih. Yang satu ruangan ini jarak yang tadi ya, yang jaraknya hanya satu ruangan ya, nggak lebih dari 10 meter, ini masih bisa diakses ya. Next. Kalau ini fungsinya juga dapat digunakan untuk pembuatan VPOC ya. Ini contoh gambarnya ini ya. Lagi. Nah, bandwidth ini ya. Nah, ini contohnya. Contoh gambarnya ya. Berarti ini ISP, Internet Service Provider. Nah, providernya ini Telkomsel. Ini dari Telkomsel ya. Dari situ yang jaringan Telkomsel maksudnya ke sini di gambarnya kan sama ya. Nah, di sini nanti diatur lagi. Diatur mau ini klien itu, kalau yang namanya klien itu pengguna internet ya, diatur di sini. Nanti klien ini mau mendapatkan kecepatannya berapa megabit, dan Anda bisa diatur di sini, sama pengaturan situs-situs yang kurang bagus ya bisa diatur di sini biar klien tidak bisa mengakses situs-situs tersebut. Terus ini kalau pengusaha ini kan ini yang namanya tembak-tembakan ya. Ini alatnya. Nah, ini ya, ini lagi ini yang namanya saling menembak ya. Jadi bukan ini aja ya. Saling menembak berarti ini kalau alat yang besar itu main box ya. Main box itu radius jaraknya itu sampai 5 sampai 10 km tergantung kondisi di wilayah tersebut, ada apakah ada gedung atau ada pohon yang tinggi-tinggi. Jadi kalau ada kendala itu bisa ditinggikan lagi towernya biar tidak ada kendala nanti ada gangguan internetnya lemot atau gimana ya. Ini jaringannya gitu ya, bisa saling nembak. Ini buat usaha di rumah ini sangat membiukan, mumpung di sini sudah ada akses internetnya. Jadi untuk pengurus di sini tinggal membeli alat-alat ini ya. Tapi alat-alat ini yang radiusnya kalau barangkali nanti seumpamanya pengurus di sini kita survei dulu, survei ke tetangga, barangkali ada yang berminat, kita beli alatnya. Kan tergantung nanti alatnya kan mikrotik kan ada jaraknya ya, kan ada jarak tempuhnya ya, jarak tempuhnya, radiusnya berapa, jarak batasnya sampai 10 meter sampai terakhir paling jauh 5 sampai 10 km ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ini untuk zaman sekarang, dan insya Allah seterusnya itu luar biasa sekarang manfaat internet sekarang. Next. Ini siapa? Saya. Oh, lagi muter. Nomor berapa ya, Pak? Ini. Oh, cara konfigurasi. Ini kita bareng-bareng belajar setting konfigurasi kan cara setting mikrotik ini ya. Di sini ada beberapa laptop ya yang pernah
belajar di sini siap Mas yang sudah pernah ini nanti mengikuti ini aja dari Mas mahasiswa mengikuti aja kira-kira butuhnya apa. Mau coba silakan. Ini penting sekali, nggak usah malu-malu ini barangkali mbaknya ada yang nyolong apa-apa. Di situ nggak apa, di situ aja nggak apa-apa, nanti saya ini laptopnya Udah laptop di Karena nggak pakai ransel. Pakai laptop saya aja, pakai laptop saya. ada ya. Ada lagi yang mau nyoba barangkali ini ada ini ininya saya nggak apa-apa ini. Ini alatnya dua ya. Enggak, alatnya dua semua yang berarti bisa pulang lagi melalui lagi. Udah semua dua-duanya. Pakainya ada ini enggak? Coba mobil Anda orang Mas. Aku nggak bawa akil, bawa telepon ya, Mungkin ada yang belum paham mengenai mikrotik itu apa? Tanya nggak apa-apa. Bapak Seputar pokoknya ini sangat menguntungkan. Masnya pindah sebelah sini aja biar itu bisa. Jadi kalau punya usaha di rumah, misalkan punya usaha bakso, pecel lele atau apa gitu ya, pengen istilahnya pengunjungnya banyak, itu bisa pakai yang namanya mikrotik gitu ya. Jadi bisa share jaringan internetnya ke pengguna yang lain. Nah, jadi kan kalau pernah kafe biasanya kafe itu biasanya kan ada wifi-nya ya. Wifi-nya kita tinggal istilahnya menggunakan wifi-nya di mana, kemudian nanti tinggal masukkan password-nya. Nah di sini kita coba praktikan gitu ya, bagaimana membuat yang namanya sebuah jaringan wifi. Nah kemudian juga kita konfigurasikan lagi, gitu ya, selain menghubungkan dengan internetnya, ini di Bu Ika di sini hotspotnya udah jalan bisa. Mau download ini? Itu ada. Enggak, lagi mati. Udah mati. Oh lagi mati. Oh iya pakai punya Bu. Boleh? boleh. Iya Mas. Ini Mas, mau di-reset ini dulu biar nanti bareng-bareng settingnya. Penggunaan dari mikrotik juga nggak hanya membuat yang namanya koneksi internet ya, kita bisa mengkonfigurasikan bentuk yang lainnya. Misalkan kita ingin memblok gitu ya, memblok suatu situs website, itu juga bisa dilakukan oleh mikrotik. Misalkan media sosialnya facebook.com, nah biar nggak bisa diakses, itu juga bisa menggunakan yang namanya mikrotik. Jadi website tertentu itu kita bisa batasi pengaksesannya. Nah itu dari segi website. Kemudian dari mikrotik juga bisa yang namanya membatasi bandwidth-nya. Jadi saya ingin memberikan bandwidth setiap pengguna sekian megabyte per second. Itu juga bisa dilakukan oleh mikrotik. Jadi tidak hanya menghubungkan ke internet saja. Bandwidth apa ya Pak? Bandwidth itu media aksesnya, kecepatan media akses melalui namanya media internet. Tambah banyak bandwidth, tambah kecepatannya tambah luar biasa. Jadi kalau saya punya kecepatan internetnya 1 megabyte, Yang udah masuk kita sebar daerah sini. Ya, kita provider. Kalau dari telepon biasanya bukan saya menjelekkan ya. Memang kebanyakan IndiHome itu kalau lagi bermasalah kita telepon ke call center Telkom juga prosesnya lama Mas, nggak nyampe pas ketika telepon pagi sorenya bisa nyampe situ nggak, kadang sehari 2 hari Kayaknya dibatasi ya. iya. Kalau tanggal biasanya Nah itu bedanya kalau di Telkom, kalau di kita
aku dilanjut nama besok ya? Bisa.